Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatasari dari mahasiswa dari Universitas Palatehan. Di sini saya akan menampilkan wawancara dan pengkajian untuk pemenuhan tugas praktik belajar lapangan online keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatasari. Saya mahasiswa dari Universitas Palatehan. Di sini saya akan melakukan wawancara Ibu terkait dengan keluarga Ibu, kondisi di sekitar rumah Ibu, dan juga kesehatan keluarga Ibu. Nah, waktunya itu nggak lama, sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mulai? Enggak, dilanjut aja. Kalau begitu saya mulai ya Ibu. Iya. Sebelumnya boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Rosmiati. Nah Ibu, kalau saya boleh tahu, siapa nama kepala keluarga di rumah ini? Nama kepala keluarga di rumah ini saya sendiri, Rosmiati. Ya, Bu, bisa sebutkan nggak Bu alamat lengkap rumah ini? Perumahan Safira Residensi, Blok G7, nomor 15, Kecamatan Taktakan, Nah Ibu tolong ya, Serang, Banten. tolong tulis nomor telepon di sini ya Bu. Iya. Nah, kalau Ibu agamanya Islam ya? Iya. Kalau buat saya tahu, sukunya Ibu suku Jawa atau suku Sunda? Suku Jawa. Suku Jawa ya. Ibu udah bahasa sehari-harinya apa yang digunakan ya? Apakah bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Sunda. Bahasa Daerah, iya. Oke ya. Nah, kira-kira jarak pelayanan kesehatan klinik atau rumah sakit yang terdekat dari rumah Ibu ini kira-kira berjarak berapa meter ya Bu? Kira-kira 500 meter ada RSUD di Benggala, deket alun-alun. Itu ya RSUD Dr. Derajat Praga Negara Iya, ya? betul. Ibu biasanya kalau bepergian menggunakan transportasi apa? Kendaraan roda 2, motor. Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu memiliki berapa saudara? Saya memiliki 8 saudara. Ibu anak yang keberapa? Saya anak yang terakhir, bungsu. Anak ke-8 dari 8 bersaudara ya. Ibu memiliki anak berapa? Saya memiliki anak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi Ibu, kalau saya simpulkan, jadi Ibu adalah tipe keluarga yang single parent ya Bu, karena Ya. Ibu sebagai kepala keluarganya dan Ibu memiliki 2 anak. Nah Ibu, untuk status ekonominya, kalau saya boleh tahu, kira-kira pendapatan Ibu selama 1 bulan itu berapa? Apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau pendapatan 1 bulan hampir menginjak ke angka 6 juta kurang. Kalau cukup ya boleh dibilang cukup. Karena untuk ya kebutuhan, biaya sekolah dan biaya lain-lainnya. Kalau mungkin simpenan ya tadi itu sekiranya ada sisa disimpan, kalau enggak mah ya namanya lagi butuh biaya buat sekolah anak. Kalau status sosial bagaimana Bu di sini? Status sosial di sini itu bermasyarakatnya bagus katanya. Dengan kadang-kadang ada kumpulan di musola, di rumah RT, terus bermasyarakat, bertetangganya juga bagus status sosialnya. Nah kalau boleh tahu tentang rekreasi ya Bu, biasanya Ibu pergi rekreasi kemana? Kalau rekreasi itu terbilangnya jarang ya, paling pergi dengan saudara. Rekreasi itu kadang-kadang ada jadwal dari tempat kerja gitu, jadi nggak rutin setahun mau berapa kali enggak gitu. Iya, pasti jarang ya, ditambah lagi kan sekarang lagi pandemi. Iya. Makanya. Ibu, saya ingin bertanya tentang data keluarga ya, untuk orang-orang yang tinggal di rumah ini. Pertama kan ada Ibu, Ibu itu umurnya berapa? Usia saya hampir menginjak 51 tahun. Yang tinggal di rumah ini saya dengan anak yang perempuan. Anak yang laki-laki sudah berkeluarga, sudah punya tempat tinggal sendiri. Kalau boleh tahu Ibu pendidikan terakhirnya pendidikan apa? Saya pendidikannya SLA. Kalau pekerjaannya? Pekerjaannya di PDAM, perusahaan daerah air minum. Status gizinya di rumah ini bagaimana Bu?
Status giginya baik, imunisasinya lengkap. Kalau imunisasi lengkap itu ibu dan anak ibu ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu nama anak ibu yang perempuan itu namanya siapa? Usianya 20 tahun. Terus kalau pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhirnya itu di SMK Husada Pratama dan sekarang sedang kuliah jurusan keperawatan di Palatehan. Berarti anak ibu yang perempuan masih mahasiswa ya? Gimana dengan status gizinya ibu? Status giginya baik, katanya imunisasinya udah lengkap. Di tahap perkembangan, kalau saya simpulkan, jadi di tahap perkembangan ibu ini, ibu sudah di tahap keluarga yang melepas anak dewasa, usia dewasa muda. Karena anak yang pertama ibu sudah berkeluarga dan anak yang terakhir ibu yang perempuan itu sudah mahasiswa. Nah, apakah di keluarga ibu ini ada tahap yang belum terpenuhi, tahap perkembangan yang belum terpenuhi? Tidak ada. Apakah ibu memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, DM atau diabetes, jantung? Kalau itu hanya hipertensi. Kalau boleh saya tahu, hipertensinya sudah berapa lama ya Bu? Hipertensinya itu udah ada ya 10 tahun ke belakang. Apakah terkontrol? Ibu sering mengecek tekanan darah, minum obat? Oh iya, itu sering kontrol dan minum obat. Kadang-kadang terapi juga. Kalau di keluarga ibu, dari orang tua ibu dan saudara-saudara ibu, apakah ada yang memiliki penyakit keturunan? Penyakit keturunan itu seperti jantung ya, hipertensi juga bisa keturunan, diabetes juga keturunan. Apakah hanya ibu yang memiliki penyakit keturunan? Di keluarga tidak ada, kedua orang tua juga tidak ada riwayat penyakit yang disebutkan tadi. Cuma hanya saya sendiri yang punya hipertensi. Nah ibu, kalau gitu saya mau bertanya selanjutnya terkait dengan kondisi rumahnya ibu. Gimana dengan ventilasi di rumah ibu? Apakah setiap ruangan memiliki ventilasi? Apakah udaranya keluar masuk dengan baik? Alhamdulillah ya, di rumah ini ventilasi udara itu lebih dari cukup. Jadi si udara tuh keluar masuk itu bikin nyaman yang ada di dalam rumah. Bagaimana dengan pencahayaan di rumah ini Bu? Pencahayaan juga bagus, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu pengap dan gelap. Selanjutnya pertanyaan tentang limbah ya Ibu. Limbah di sekitar rumah Ibu seperti selokannya itu bagaimana? Apakah mengalir? Kalau got itu ya, selokan itu mengalir bagus karena sering ada dibersihkan gitu tuh kalau ada waktu luang. Jadi nggak ada yang namanya tersumbat dan mampet yang bikin kadang-kadang jentik-jentik nyamuk itu, nggak ada bersih. Bisa Ibu, Steril. kalau sumber airnya, air mandi itu dari mana? Air mandi itu pakai air pump. Air pump ya. Kalau jambannya, apakah jambannya memisah dari rumah? Misalkan jambannya tempat lain, apakah jambannya duduk atau jongkok? Kalau jambannya tuh ada di dalam rumah dan itu jongkok. Gimana dengan tempat sampah, pembuangan sampahnya Ibu? Kalau pembuangan sampah alhamdulillah ya di sini teratur. Jadi setelah ada aktivitas di dapur langsung dibawa keluar dan itu nanti ada petugasnya yang ngambil rutin tiap pagi gitu. Itu kira-kira seminggu sekali apa beberapa hari sekali Bu untuk sampahnya? Seminggu bisa 3 kali. Baik Ibu. Ibu bisa Ibu gambarkan atau jelaskan luas dan juga denah rumah ini? Luas rumah ini itu kurang lebih ada 76. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dapur, dan teras. Nah, Ibu, bagaimana komunikasi Ibu dengan tetangga dan juga bagaimana apa saja komunitas yang Ibu ikutin di sini dan apa saja komunitas yang ada di lingkungan masyarakat Ibu? Dengan tetangga bersosialisasi alhamdulillah baik dan rukun. Komunitasnya itu ya kalau ibu-ibu ya di musola pengajian, terus kadang ada acara di selingkup RT sekitar sini. Iya. Gitu, cuma itu. Ibu, apakah Ibu asli orang sini atau Ibu pindahan dari kota lain? Saya asli dari Serang. Iya Ibu.
Nah Ibu, kalau untuk tempat berkumpul keluarga atau masyarakat itu seringnya di mana ya Ibu? Seringnya itu tempat kumpul kalau keluarga itu terkadang di ruang tamu, tapi lebih seringnya ada kalau di teras. Kalau dengan bertetangga, tetangga lingkungan sekitar itu seringnya kumpulnya di teras depan rumah. Ibu, bagaimana komunikasi Ibu dengan keluarga Ibu? Komunikasi dengan keluarga alhamdulillah baik, Lancar ya Ibu? lancar, siling asi, siling asu, siling asah. Iya, bagaimana struktur peran Ibu yang informal dan juga formal? Yang formal saya sebagai karyawati dan anak saya sebagai mahasiswa. Kalau informalnya saya ibu rumah tangga, ya anak saya sebagai anak. Ibu, nilai norma apa saja sih yang Ibu terapkan di rumah ini? Kedisiplinan, taat beribadah, dan apalagi sekarang zamannya pandemi ya, diterapkan prokes. Protokol kesehatan ya. Ibu, bagaimana fungsi afektif di keluarga ini atau di rumah ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana fungsi sosial Ibu? Apakah bersosialisasi dengan baik? Apakah Ibu mengajarkan anak Ibu untuk bersosialisasi? Kalau masalah bersosialisasi, alhamdulillah saya terapkan ke anak saya. Terus bertetangga juga baik, komunikasinya, bersosialisasinya. Nah, Ibu, bagaimana fungsi perawatan di kesehatan di keluarga Ibu? Kan Ibu memberi hipertensi ya. Bagaimana respon anak Ibu? Apakah mendukung Ibu atau mensupport Ibu? Terus apakah menemani Ibu kontrol setiap tekanan darah ini, hipertensi? Alhamdulillah ya, dari keluarga itu mendukung. Kadang kalau mau berobat mereka mau nganter, mengingatkan kadang. Terus anak juga kadang anak yang nganter mengingatkan. Alhamdulillah semuanya bersikap baik. Iya Ibu. Ibu, bagaimana fungsi reproduksi Ibu? Masalah reproduksi karena saya udah menopause dan saya juga single parent. Ya, untuk kedepannya ya untuk mempunyai keturunan lagi tuh sudah tidak ada. Nah, bagaimana dengan fungsi ekonomi? Apakah pendapatan Ibu cukup? Alhamdulillah cukup. Nah Ibu, kalau boleh saya tahu apa sih masalah yang sering Ibu pikirkan dalam jangka panjang dan juga masalah yang sering Ibu pikirkan dalam jangka pendek? Kalau masalah jangka panjang itu saya sedang berusaha ya alhamdulillah karena saya juga pekerja. Jadi saya tuh sedang menyiapkan untuk masa depan anak saya, apalagi yang sedang kuliah, sedang menimba ilmu untuk masa depannya. Kalau jangka pendek saya terapkan prokes, protokol kesehatan Kepada anak Ibu ya. iya. Bagaimana keluarga Ibu respon terhadap masalah? Setiap saya mempunyai masalah, keluarga selalu ada rembukan, ngasih masukan, ngasih solusinya dan jalan keluarnya seperti apa. Alhamdulillah rukun kalau dengan saudara keluarga. Nah, bagaimana strategi yang Ibu gunakan untuk menghadapi masalah? Kan sekarang lagi pandemi ya. Gimana sih Ibu untuk menghindari pandeminya kayak gini? Untuk keluarga Ibu juga untuk terhindar dari COVID-19 yang masih terjadi di lingkungan sekitar. Menghadapi masalah seperti ini, paling saya dan keluarga saya saling mengingatkan aja, masalah prokes harus tetap diterapkan, itu yang utama. Nah, kalau misalkan terjadi masalah sendiri ya di rumah ini, bagaimana Ibu mengatasinya, strategi untuk mengatasi masalahnya? Kalau masalah di rumah ini, karena saya sendiri juga ada banyak keluarga dan keluarga saya tidak jaraknya tidak terlalu jauh. Mungkin ya ada rundingan, obrolan, mencari jalan keluarnya seperti apa gitu. Ibu, jika ada ibu nifas ya atau ibu yang lagi sedang hamil atau menjelang persalinan, biasanya persalinan di sini tuh ditolong oleh petugas kesehatan siapa ya Bu? Apakah bidan atau suster atau langsung ke rumah sakit? Persalinannya ditolong oleh bidan. Kira-kira di sini bidannya ada berapa ya Bu? Ada 2. Ada 2 ya. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu tahu masyarakat atau
warga di sekitar rumah ibu ini menggunakan atau masih menggunakan ASI eksklusif atau susu formula? Menggunakan susu formula, karena tiap 1 bulan sekali itu rutin ada posyandu ya yang diadakan oleh RT sekitar. Berarti sebulan sekali ada posyandu ya? Ya, Di sini menggunakan air bersih untuk makan dan minum? menggunakan air aqua. Air aqua. Di sini mencuci tangannya dengan air bersih dan mengalir dan sabun? Dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan di sini kan pakai air mengalir dan sabun ya. Itu biasanya berapa kali sehari? Sehari kalau dihitung hampir 10 kali ya. Setiap habis keluar, habis beraktivitas, namanya ibu rumah, namanya perempuan ya, terus berangkat dari kantor, dari dapur, dari apa gitu tuh, hampir 10 kali satu hari itu. Kalau di sini bagaimana dengan sampahnya? Apakah membuang tempat sampah pada tempatnya? Kalau sampah di sini, jadi di tiap depan rumah itu ada tempat sampah, nanti ada petugasnya ngambil. Gimana cara ibu untuk menjaga lingkungan ini tetap bersih? Dengan cara tiap hari rajin disapu, dipel, dan debu-debu dilap gitu, dibersihkan. Apakah ibu mengonsumsi lauk pauk? Kalau boleh tahu yang sering dikonsumsi itu lauk pauk seperti apa? Lauk pauk seperti ikan itu ya, apa, ikan laut, Iya. sayur-sayuran. Menggunakan jam-bahan sehat ya ibu di sini? Iya. Bagaimana sih ibu cara untuk memberantas jentik nyamuk? Tiap seminggu 3 kali tempat air yang ada di kamar mandi itu saya bersihkan. Apakah ibu makan buah dan sayuran hampir setiap hari atau kadang-kadang aja? Kalau buah dan sayuran itu kadang juga enggak, hampir tiap hari juga enggak, jadi seminggu tuh ada jedanya gitu tuh. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas yang ibu lakukan setiap hari? Aktivitas fisik yang ibu lakukan setiap hari? Berolahraga rutin. Apakah di rumah ini ada yang merokok? Tidak ada. Nah ibu, alhamdulillah ya, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari saya, dan terima kasih juga sudah bekerja sama. Kalau begitu saya permisi ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.